Ya pemirsa, kita tahu bersama esok hari adalah debat pamungkas, debat terakhir yaitu debat kelima bagi para capres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Nah, ini calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku was-was akan menghadapi debat terakhir esok hari dan bahkan juga sempat menyinggung bahwa pada debat sebelumnya dirinya mendapatkan nilai 11 dari 100. Berikut pernyataan Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara kampanye terbuka Partai Demokrat di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari lalu. Prabowo awalnya menyinggung mengenai kebiasaannya berjoget saat acara kampanye pemirsa. Namun Prabowo akhirnya ini sempat membahas juga mengenai persiapan debatnya. Ia sempat mengatakan bahwa takut diberi nilai 11 dari 100. Meski was-was, Prabowo mengaku tidak peduli akan diberi nilai berapa di debat kali ini dan mengatakan dirinya tidak akan memikirkan hal tersebut lagi. Ketua anggota DPR RI DPRD Provinsi Kabupaten. Ya, besok 3 capres ini akan bertarung gagasan argumentasi dalam debat terakhir yang diselenggarakan KPU. Lalu apa saja persiapannya dan kemudian apa saja kira-kira kejutan yang akan disampaikan oleh para capres? Kami hadirkan informasinya terlebih dahulu. Berikut ini. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan kembali beradu gagasan sebagai aksi pamungkas dalam debat capres yang kelima atau debat terakhir yang akan digelar hari Minggu 4 Februari 2024. Di debat kali ini akan dibahas mengenai kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat kelima capres akan menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga kandidat calon presiden untuk beradu gagasan. Dan menjadi kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk mendulang suara dari kelompok yang belum menentukan pilihan. Akankah debat terakhir ini tensinya akan tetap memanas seperti debat capres sebelumnya? Adakah hal yang mengejutkan dari 3 calon presiden? Lalu bagaimana strategi tim ses setiap paslon menghadapi debat terakhir ini? Tim TV One mengabarkan. Menanti kejutan gitu ya. Langsung saja deh kita coba spill dikit gitu ya. Tanyanya ke tim pemenangan Mbak. Berapa persiapan untuk debat esok hari? Sudah hadir bersama kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Bang Bestari Barus, juru bicara dari tim Amin. Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Pagi, Bang. Waduh boleh. Dan juga di sampingnya juga ada Bang Michael Syadipar, ini juru bicara dari tim 03 Bang. Selamat pagi. Pagi Bang Michael. Tangannya nggak mau ikut juga? Oh boleh. Dan juga sudah melalui sambungan Zoom ini ada Bang Aceh Hasan Sadzili, juru bicara TKM Prabowo Gibran. Assalamualaikum Kang Aceh, selamat pagi. Assalamualaikum para narsum, Bang Bestari, Bang Michael. Ya. Silakan berpose juga dengan jarinya, biar adil ya. Tiga-tiganya sudah dapat pose. Silahkan kampanye gratis di sini ya. Oke, pertama-tama mungkin saya, nah mantap. Oke, saya langsung mau ke Bang Bestari dulu deh Bang. Oke, besok tema debatnya nampaknya sangat dekat dengan masyarakat kita. Jadi debat pamungkas, debat terakhir pasti ketiga tim mempersiapkan dengan sangat matang akan gaspol. Tapi tim Amin, apa yang dipersiapkan dengan berbeda kali ini? Ya, saya kira dari materi debat itu saya cuma bisa tersenyum dan gembira. Gitu. Waduh. Karena itu merupakan pekerjaan sehari-hari Pak Anies semasa beliau menjadi gubernur DKI. Ya, perhatian beliau kaitannya dengan pendidikan, kemudian juga IT, ketenagakerjaan, bahkan di bidang ketenagakerjaan dulu tuh sempat ya menaikkan namanya upah minimum yang kemudian
oleh pemerintah pusat malah diturunkan kembali. Artinya tentu itu banyak membekas ya di masyarakat. Kaitannya juga dengan bagaimana membangun Jakarta sebagai kota kolaborasi cukup menampakkan hasil. Jadi saya kira saya menyarankan justru kepada Pak Anies ya tidur siang yang cukup. Ya, supaya nanti bisa betul-betul gaspol sekali lagi untuk memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Pak Anies adalah yang paling siap untuk memimpin bangsa ini. Saya kira itu. Oke, soal gestur itu, apakah ini kan debat terakhir ya? Iya. Menjadi kesempatan terakhir untuk menyampaikan visi misi argumentasi dan lain sebagainya. Ada beberapa yang dipertimbangkan, ada swing voter juga Bang, pasti ya yang dipertimbangkan. Nah, gayanya mau kalem, mau agresif, atau mengambil di tengah-tengahnya Bang? Masyarakat Indonesia tentu berharap bahwa pemimpinnya ke depan adalah orang yang betul-betul sekurang-kurangnya itu jago dalam diplomasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi Pak Anies tentu tidak akan katakanlah membuat gimmick-gimmick. Beliau akan tampil natural saja seperti bagaimana beliau selama ini dan tentunya menjadi harapan bagi para pendukung dan tentu masyarakat Indonesia lah bahwa debat yang sekali ini, debat pamungkas ini betul-betul kemudian bisa memberikan penilaian akhir bagi masyarakat untuk segera menentukan pilihan yang belum, yang swing, yang kemudian masih belum menentukan pilihan, maka besok itu adalah hari penentuan. Apakah hari itu akan menjadi hari yang sukses bagi Pak Anies? Kita harapkan itu yang akan terjadi. Oke. Soalnya Saya kira kalau itu. seperti biasanya kan debat-debat sebelumnya agresif Bang. Berarti akan agresif juga kali ini. Pak Anies tidak akan berubah. Saya kira Pak Anies Siap. tetap akan Masih menjadi ngasih nilai berarti ya nanti ya? Aduh. Besok ya? Hah? Ngasih nilai? Nah, memberi nilai itu sudah yang lalu. Pada hari ini nanti kita lihat akan ada sesuatu yang juga disampaikan oleh Pak Anies kaitannya dengan kinerja-kinerja beliau selama ini. Kalau memang perlu ada dibandingkan dengan yang lain, itulah forumnya. Jangan lagi nanti kita akan bicara di luar-luar forum itu. Ya jangan juga nanti ada tangisan-tangisan atau gimmick sedih dan segala macam hanya untuk sekedar mencari simpati dari masyarakat. Tapi tunjukkanlah inilah yang saya punya, inilah diri saya cocok atau tidak jadi pemimpin. Masyarakat Indonesia akan menentukan setelah menonton itu. Oke, kita geser ke Kang Aceh, ke nomor 2 dulu. Bang Michael, kita ke nomor 2 dulu ya. Oke, Kang Aceh, kalau soal persiapan, kemudian bagaimana gayanya Pak Prabowo yang mungkin akan berkaitan dengan strategi, karena ini debat terakhir gitu Kang Aceh. Iya, pertama saya kira tidak ada persiapan khusus ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena juga saya kira sama yang dengan yang lain bahwa Pak Prabowo walaupun beliau memegang portofolio pertahanan, namun di dalam kehidupan sehari-hari Pak Prabowo juga menunjukkan satu sikap atau perilaku yang cenderung untuk berperilaku meningkatkan kesejahteraan sosial ya. Kemudian beliau juga concern terhadap ketenaga kerjaan, beliau juga concern terhadap pendidikan, kesehatan, ya, dan isu-isu yang lain yang menjadi terutama peningkatan sumber daya manusia. Tentu, sebagaimana yang kita tahu dari sejak awal, Pak Prabowo tidak ragu untuk mengatakan bahwa beliau adalah ingin melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena memang kita tahu bahwa berbagai program-program yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memberikan efek yang sangat positif bagi masyarakat dalam konteks bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kuncinya adalah soal bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia, dan hal tersebut nanti berimplikasi terhadap ketenaga kerjaan ya, dan bidang-bidang yang lain yang nanti akan diperdebatkan. Dan karena itu tentu Pak Prabowo akan
menawarkan ya apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan tentu akan ada tambahan baru, misalnya tentang program makan siang gratis, ya, pemberian susu gratis, dan bagi para siswa dan dan para santri. Dan saya kira ini memang sesuatu yang selalu disampaikan oleh kami dalam tim kampanye nasional terkait dengan isu dari program kesejahteraan rakyat. Nah, Pak Prabowo sendiri tentu dengan gayanya yang selama ini lebih low profile, ya, beliau pasti tidak akan pernah menyerang, karena memang karakter beliau, walaupun beliau selalu berbuat baik kepada banyak orang, tetapi beliau tidak mau mengungkapkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada publik, ya, termasuk kita tahu bahwa ada banyak yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Pak Prabowo secara pribadi. Misalnya telah banyak dari pihak-pihak yang telah diberikan beasiswa oleh Pak Prabowo sehingga bisa mencapai puncak prestasi, dan bahkan ada yang sudah menjadi anggota DPR, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wali kota, dan berbagai pihak yang memang telah diberikan perhatian secara khusus oleh Pak Prabowo pribadi dalam konteks bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Nah, karena itu tentu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya tentu teknokratik, ya. Jadi dengan gaya Pak Prabowo yang saya kira selama ini kan selalu beliau menyampaikan, ya, kalau diserang ya senyumin aja gitu, ya, sebagaimana yang dilakukan pada debat-debat sebelumnya. Ya. Ya. Kang Aceh, Pak Prabowo kan Ya. sudah menyampaikan was-was di nilai gitu ya, Iya. di debat itu. Ini saywar atau bagaimana, Kang Aceh? Iya, ya, beliau kan memang orangnya sangat humble, ya. Sekarang jauh lebih humble gitu, ya. Jadi karena itu maka apa yang disampaikan oleh beliau tentu ini harus dilihat dalam konteks, ya, ya kan kita tahu dari 2 debat atau 3 debat terakhir ini kan, ya, ini kan seperti main pingpong gitu, ya. Jadi ada yang menunjukkan satu lawan 2 lah gitu, ya. Jadi saya kira sesuatu yang memang saya kira bisa dilihat selama ini ya seperti itu. Nah, walaupun tentu kita juga harus tahu bahwa dari isu yang diangkat di dalam debat ini juga sesungguhnya adalah isu yang juga menjadi portofolio kabinet dari pasangan 01 dan juga portofolio kabinet pasangan dari 03 gitu. Jadi karena kader-kadernya ada di pemerintahan ini gitu. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tentu akan siap lah untuk menghadapi debat kali ini gitu. Oke, 1 lawan 2 katanya Bang Michael, nanti akan Bang seperti Michael. ini lagi nggak nih? Persiapannya seperti apa kalau 03? Iya, kalau kami melihat Pak Ganjar ini kan terus keliling, ya, ketemu dengan masyarakat, bahkan menginap di rumah warga. Itu persiapan yang paling penting bagi kami. Dan ada cerita bahwa Pak Ganjar kalau turun itu kan pakai yang kemeja putih, Betul. dan seringkali kasih kesempatan warga tulis coret-coret di pundaknya. Apa yang mau dititipkan di pundak dari seorang Ganjar Pranowo. Dan paling banyak statement kalimat yang ditulis oleh warga itu adalah jangan lupakan rakyat, jangan lupakan kami. Kalau udah kepilih ingat kami ya, kira-kira begitu bahasanya. Nah, kalau kita melihat debat terakhir ini adalah kesempatan dari Capres, dari Pak Ganjar juga, untuk memberikan tanggapan terhadap harapan-harapan yang ditaruh di pundak beliau selama ini. Ini adalah momen yang saya lihat paling terakhir. Walaupun kampanye mungkin sampai tanggal 10 ya, tapi yang ditonton begitu banyak orang, ini saatnya. Bahkan nanti kan pidato penutup itu diperpanjang jadi 4 menit. Ya, betul-betul. Jadi yang saya lihat yang mungkin akan dilakukan semua capres ya, bukan hanya bicara topik-topik yang kebetulan diangkat di debat terakhir. Tapi ada pesan utama apa? Setelah kampanye sudah berjalan berbulan-bulan, sekarang ini closingnya bagaimana? Pesan penutupnya bagaimana? Dan Pak Ganjar akan menekankan bahwa beliau adalah sosok yang datang dari rakyat. Yang merakyat, datang dari bawah, latar belakang sederhana, seorang anak polisi yang dengan kerja keras bisa lulus kuliah, walaupun tertunda-tunda karena masalah biaya,
tapi akhirnya ada sampai di sini. Nah, saya lihat ini relevan dengan topik debat kelima juga, karena topik debat kelima ini adalah soal rakyat, yang paling kena ke rakyat langsung, kebutuhan rakyat langsung. Ada pendidikan, tenaga kerja, ada kesehatan, dan seterusnya. Jadi ini adalah saat di mana Pak Ganjar akan menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang bisa nyambung dengan masyarakat langsung. Dan dari semua capres yang ada, yang paling bisa berhubungan dengan masyarakat secara langsung, bahkan belusukan, masuk ke pasar, tinggal di rumah warga, adalah seorang Ganjar Pranowo. Saya dulu waktu Pilgub 2 kali, dan Pilgub di Jakarta ya, dan Pilpres 2 kali, 4 kali saya pilih Pak Jokowi. Waktu beliau maju di Pilgub Jakarta, putaran pertama kedua, kemudian Pilpres juga, dan kali ini saya pilih Ganjar. Dan banyak orang seperti itu, termasuk Pak Ahok juga akhirnya mengundurkan diri dari Pertamina untuk menyampaikan sikap seperti itu. Kenapa? Karena kami adalah orang-orang yang melihat bahwa sisi dari merakyatnya seorang Pak Jokowi itu melekat di Ganjar. Dan ini yang kita mau tonjolkan, inilah saatnya, dan saya berharap banyak suara-suara dari hati nurani masyarakat melihat itu. Termasuk dari para guru besar. Tadi sebelum segmen ini kan ada banyak komentar dari guru besar, kita lihat bahwa sekarang banyak sekali kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi. Bahkan ada krisis kenegarawanan, ini istilah yang digunakan oleh salah satu guru besar. Dan kita melihat bahwa, dan ini pesan kami terhadap masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah dan di Jogja yang bansosnya sekarang lagi dibanjir gitu ya, bahwa ikutilah kata hati, lihatlah pemimpin mana yang paling bisa mendengarkan rakyat, jangan takut intimidasi, kita lawan kecurangan, kita jaga TPS, datanglah ke TPS untuk menggunakan suara hati kalian. Ya, ini menjadi benar-benar pertarungan last fight begitu ya. Tapi nanti kita lanjutkan juga pembahasan, termasuk yang saya penasaran sih gitu, karena yang selalu berganti kostum kan pasangan nomor 3 ya. Nah, kira-kira kostum apa besok yang disesuaikan? Kami akan kembali sesaat lagi ya.